Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah, bagi kaum muslimin yang memiliki kepedulian terhadap jatuh bangunnya kondisi umat ini, tanggal 3 Maret bukan tanggal biasa. Tanggal 3 Maret merupakan tanggal bersejarah karena pada hari itu Allah Ta'ala 101 tahun yang lalu menurut kalender Hijriah, Allah Ta'ala mentakdirkan berlakunya suatu sunnatullah, suatu hukum Allah yang berlaku dalam alam dunia yang fana ini, yang disebut dengan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Dan 3 Maret 1924 atau 27 Rajab 1342 Hijriah merupakan tanggal di mana Allah Ta'ala mentakdirkan berakhirnya kepemimpinan kaum muslimin atas umat manusia, untuk kemudian Allah takdirkan giliran yang lain. Giliran yang lain itu adalah kaum kafir barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani, yang karenanya jika kita menggunakan kacamata hadis periodisasi, berarti tanggal itu adalah tanggal terakhir berlakunya babak ketiga perjalanan umat Islam, babak yang kata Nabi merupakan babak kepemimpinan mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Dan sejak tanggal itu dunia memasuki babak keempat, yaitu babak yang kata Nabi adalah kepemimpinan mulkan jabariyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Yang karenanya saudaraku rahimakumullah, kalau kita mau jujur, kita semua ini, saya, anda, tidak ada satupun yang dikecualikan, merupakan kaum muslimin produk babak keempat. Yang karenanya kita tidak pernah bisa merasakan nikmatnya kepemimpinan mereka-mereka yang sekalipun disebut oleh Nabi sebagai raja-raja menggigit, tetapi mereka masih menjunjung tinggi dua warisan suci umat Islam sebagai sumber nilai, sumber norma dan sumber hukum, yaitu kitabullah wa sunnah.
Namun setelah tahun 1924 Masehi 1342 Hijriah, Allah Ta'ala mentakdirkan ujian berat bagi umat Islam, karena kemudian dunia ini makin hari dengan cepatnya dipimpin oleh Yahudi Nasrani. Bersamaan dengan itu Allah bukakan pintu-pintu dunia pula untuk mereka. Kecanggihan sains dan teknologi mereka kuasai, sehingga akhirnya semakin hari kita semakin merasakan kebenaran nubuah Nabi kita, di mana yang memimpin memang benar-benar para penguasa-penguasa Jabariyah yang memaksakan kehendak mereka. Nah, saudaraku rahimakumullah, sudah barang tentu kita tidak dibenarkan untuk berpangku tangan dan hanya bersedih hati, duduk di pojok-pojok masjid dan musola, beristighfar dan zikrullah. Itu bukan solusi. Namun yang harus kita sadari adalah bahwa memang ini merupakan sunnatullah. Ini adalah kehendak Allah Ta'ala, yang karenanya kita harus ridha dengan keputusan Allah. Dan itu bukan berarti kita ridha dengan kepemimpinan Yahudi Nasrani, demi Allah, tidak. Karena Allah Ta'ala yang berhak menentukan siapa yang memimpin di muka bumi ini. Allah sudah menyatakan dalam surat Ali Imran 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah, wahai Allah, pemilik segenap kerajaan, kekuasaan, kau berikan kekuasaan siapa yang kau kehendaki, kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. 1342 tahun umat Islam memimpin dunia ini. Allah Ta'ala kemudian mentakdirkan enough is enough, cukup sudah umat Islam memimpin dunia, sekarang giliran yang lain. Allah ingin melihat bagaimana sikap kita ketika yang lain memimpin dunia ini. Adakah kita tetap istiqamah, berpegang teguh kepada kitabullah wa sunnah, sekalipun tidak dipimpin oleh mereka-mereka yang secara jujur mengumumkan hal itu? Ataukah kita menjadi para pecundang yang menggunakan kaedah if you can't beat them, you join them. Kalau Anda tidak bisa mengalahkan mereka, Anda gabung saja dengan mereka. Sehingga akhirnya bermunculanlah kaum muslimin hari ini yang tetap mengaku muslim, tapi sayang, beribu sayang, kepercayaannya kepada berbagai faham-faham buatan Yahudi Nasrani begitu tingginya, dan tidak kunjung barak berlepas diri dari faham-faham itu. Sehingga bagaimana mungkin umat ini akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Ta'ala ketika umat ini lebih percaya kepada ajaran-ajaran faham ideologi yang ditawarkan Yahudi Nasrani daripada ideologi yang ditawarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya jelas tegas dalam surat Al-Baqarah 120 Allah Ta'ala berfirman, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sekali-kali tidak akan pernah kaum Yahudi dan Nasrani ridha kepada engkau Muhammad dan kepada umatmu Muhammad sebelum engkau dan umatmu mengikuti jalan hidup mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Jadi sekalipun Yahudi Nasrani yang sedang memimpin dunia ini, saudaraku rahimakumullah, keyakinan kita bahwa petunjuk Allah itulah yang benar tidak pernah boleh kita kompromikan. Jangan lantaran mereka yang memimpin dunia lalu kita pun tunduk kepada Barat, kita tunduk kepada Yahudi, tunduk kepada Nasrani, tunduk kepada WHO, tunduk pada Bill Gates dan kawan-kawannya, para Yahudi tengik elit global itu. Karenanya saudaraku rahimakumullah, wajar kalau hari ini banyak di antara umat Islam yang saking bingungnya ketika terjadi pertikaian di sebuah wilayah yang gak ada urusan dengan kita, kita pun merasa perlu untuk bertanya-tanya kepada pihak yang mana sebaiknya kita menyerahkan loyalitas kita. Bayangkan, hari begini ada sebagian kaum muslimin bertanya-tanya ketika pecah perang di Eropa Timur antara Ukraina dengan Rusia, sebaiknya umat Islam berpihak kepada yang mana? Ajib. Allah Ta'ala memang berfirman, ihbita jami'an ba'dukum li ba'din adu.
turunlah kalian berdua wahai Adam dan Hawa alaihi wassalam dari jannah, diletakkan fil ard, di muka bumi dunia yang fana ini. Lalu Allah tegaskan, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian lainnya. Jadi konflik di muka bumi ini adalah perkara yang tidak bisa dielakkan, Pak. Ini sudah dekret dari Allah Ta'ala. Cuma bagi seorang mukmin, dia tidak sekedar menyadari konflik itu ada, dia harus menyadari konflik yang seperti apa yang sepatutnya seorang muslim mukmin terlibat di dalamnya. Ini yang dikenal dengan al-ma'rakah al-haqiqiyah wal-abadiyah, konflik yang hakiki dan konflik yang abadi. Kalau seorang mukmin diajak kepada konflik yang hakiki dan abadi, jelas dia mau terlibat di dalamnya. Antara siapa dengan siapa itu? Konflik hakiki dan abadi adalah konflik bainal haqqi wal batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang mengikuti ciri-ciri fitrahnya Adam alaihissalam dan mereka yang condong mengikuti iblis dengan segala ciri khas iblisnya. Kalau pertarungannya seperti itu, tanpa keraguan sedikit pun seorang mukmin akan terjun dalam medan tempur itu, dan dia tidak akan meragukan dirinya berpihak kemana, kepada ahlul haq tentunya. Tapi ketika ahlul batil dengan ahlul batil yang bertarung, saudaraku rahimakumullah, kata orang barat, hey come on dude, are you for sure you're serious about this? Ente serius nih mau terlibat dalam perang yang gak jelas ini? Ada lagi sebagian umat Islam yang mengatakan, tapi Ustadz, memang ada hadisnya, suatu ketika umat Islam akan beraliansi dengan Rum. Lalu Rumnya siapa? Ada yang kemudian mengatakan Rumnya Rusia, ada yang mengatakan Rumnya NATO. Yang mana Rumnya? Karenanya saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini khatib ingin mengajak kita, mari kita sama-sama mendengarkan nubuah Nabi tentang aliansi Rum dengan kaum muslimin ini. Ada dua hadis, menarik sekali dua hadis ini, mirip sekali bunyinya, cuma sedikit saja perbedaannya. Yang pertama berbunyi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tusalihuna ar-ruma sulhan aminan wa taghzuna antum wa hum aduwan min waraihim fataslamuna wa taghnamuna thumma tanziluna bi marajin dhi tululin fayaqumu ilayhi rajulun min ar-rumi fayarfa'u as-saliba wa yaqulu ala ghalaba as-salib fayaqumu ilayhi rajulun min al-muslimina fayaqtuluhu fa 'inda dhalika taghdiru ar-rum wa takunu al-malahim fayajtami'una ilaykum fayatunakum fi 80 ghayah ma'a kulli ghayatin 10,000. Artinya, kalian umat Islam akan membuat perjanjian damai dengan Rum. Rum itu Romawi, Eropa, Nasrani. Kalian akan bersama mereka memerangi musuh di belakang mereka. Lalu kalian akan selamat, kalian akan memperoleh rampasan perang. Kemudian kalian tinggal di suatu tempat dalam perjalanan pulang, kalian tinggal di suatu tempat yang subur dan luas di Tulul. Lalu seorang tentara Rum Nasrani berdiri dan mengangkat tinggi-tinggi salib dan dia mengatakan, ala ghalabas salib, ketahuilah salib telah menang. Kemudian bangkit seorang tentara muslim, dia bunuh Nasrani ini, dan dia di hadis yang lain dikatakan dia berteriak, ala ghalaballah, Allah telah memenangkan peperangan ini. Maka pecah kongsi antara kaum muslimin dengan Rum. Lalu Rum berkhianat, mereka mengumpulkan 80 bendera, setiap benderanya 10.000 atau 12.000 dalam hadis yang riwayat lain personil. Maka terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan Rum. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua mirip sekali bunyinya, perbedaannya hanya sekecil saja. Innakum tusalihuna ar-ruma sulhan aminan wa taghzuna antum wa hum aduwan min waraikum fatansuruna wa taghnamuna, dan seterusnya. Kalian umat Islam akan menjalin aliansi damai, perjanjian damai yang aman antara kalian dengan Rum. Lalu kalian bersama Rum
akan memerangi musuh di belakang kalian, lalu meraih kemenangan, mendapatkan rampasan perang. Dalam perjalanan pulang di tengah jalan, kemudian ada seorang tentara Nasrani mengangkat salib tinggi-tinggi dan mengklaim salib telah menang. Dipukul oleh tentara Muslim. Tentara Muslim berkata, Allah yang telah memenangkan. Pecah kongsi di antara Rum dengan Muslimin. Selanjutnya Rum berkonsolidasi untuk al-malhamah, perang besar antara kaum Muslimin dan Rum. Saudaraku rahimakumullah, menarik sekali pandangan Syekh Al-Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, yang mengatakan bahwa hadis ini akan berlangsung ketika umat Islam telah memiliki al-imam, pemimpin yang jelas, pemimpin yang clear, pemimpin yang dinubuahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Al-Mahdi. Sebab tidak mungkin aliansi terjalin antara dua pihak kalau tidak setara. Hari ini siapa yang memimpin umat Islam? Apakah Anda pikir yang memimpin umat Islam dalam konteks perang antara Ukraina dengan Rusia adalah pemimpin Chechnya hari ini, yang bisa mengerahkan 12.000 tentara Muslim, yang sholatnya disiplin, yang jenggotnya segini rata-rata? Apa yang seperti itu? Seorang pemimpin yang ketundukannya kepada Putin sedemikian rupa, rasanya lebih dalam ketundukannya daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, sadarilah bahwa sesungguhnya this is not our battle. Ini bukan pertarungan kita. Mungkin yang paling tepat dalam situasi sekarang ini adalah membaca doa yang sering disenandungkan antara azan maghrib dan qomat di berbagai masjid-masjid di Jakarta, masjid Betawi, musala Betawi, yang berbunyi asyghiliz zalimin biz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, sibukkanlah kaum zalim dengan kaum penzalim, dan keluarkan kami dari tengah-tengah mereka dengan selamat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah, kita teruskan sedikit analisis dari Syekh Al-Mubayyad terhadap kedua hadis ini. Pertanyaan, mengapa setelah koalisi aliansi Muslimin Rum memenangkan peperangan melawan common enemy, musuh bersama, yang satu musuh di belakang Rum, yang satu musuh di belakang kaum Muslimin, kenapa kemudian dalam perjalanan pulang seorang tentara Nasrani perlu tiba-tiba mengklaim salib telah menang? Analisa beliau adalah karena rupa-rupanya pada masa tersebut nanti mentalitas imperialis Rum itu belum hilang. Kaum Nasrani ini ternyata masih punya jiwa imperialis, penjajah, yang selalu ingin menggunakan umat Islam untuk kepentingan-kepentingan mereka, tapi begitu sudah selesai kegunaannya, segera mereka mengklaim kemenangan. Itu adalah permainan mereka dari dahulu kala. Dan sayangnya umat Islam tidak kunjung sadar, kecuali umat Islam kelak nanti setelah dipimpin oleh pemimpin yang semestinya, Amirul Mukminin fi akhir zaman. Mereka adalah kumpulan muslimin mukminin yang sudah banyak sekali mengambil pelajaran, sehingga mereka tidak bisa dikadalin lagi oleh siapapun. Dan pertanyaan besarnya sekarang, siapa common enemy yang nantinya akan diperangi oleh aliansi Rum dengan kaum muslimin? Syekh Al-Mubayyad berijtihad, berhipotesa, yang dimaksud dengan musuh di belakang kalian kaum muslimin, musuh di belakang mereka kaum Nasrani Rum adalah Israel, negara Yahudi Israel.
Jadi eradikasi, penghapusan negara Israel setidak-tidaknya menurut ijtihad Syekh Al-Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, akan terjadi setelah kaum muslimin dan Rum beraliansi memerangi Israel. Jadi akan ada dua perang di akhir zaman, di mana pohon dan bebatuan akan berbicara memanggil-manggil tentara Islam untuk membunuh tentara Yahudi yang berlindung di balik pohon atau batu itu. Yang pertama, eradikasi negara Israel. Yang kedua, ketika kaum muslimin sudah murni hanya kaum muslimin melawan kaum Yahudi yang langsung dipimpin Dajjal, yang mana pada peperangan terakhir nanti kaum muslimin mendapat bantuan spesial dari langit, turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam, yang salah satu tugasnya adalah membunuh Dajjal. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita bersabar menghadapi dunia ini, dan marilah kita menjadi hamba-hamba Allah beriman yang senantiasa mendahulukan apa yang harus kita dahulukan dan membelakangkan apa yang mesti kita belakangkan. Jangan sibuk mendahulukan perkara-perkara yang hakikatnya nggak ada urusan dengan kita. Dan ini sayang, 1000 kali sayang, terjadi pada umat Islam berulang kali dalam berbagai kasus, ya. Kalau itu kasus yang sudah sampai menggunakan peluru, sudah menggunakan alat membunuh, ya. Tetapi kasus yang tidak menggunakan peluru, jadi kalau istilah di barat tuh ada pertarungan pakai bullets dan ada pertarungan pakai ballots, ya. Ballots itu kotak suara. Seringkali umat Islam ketika pertarungan kotak suara pun merasa perlu untuk berpihak kepada salah satunya. Padahal sesungguhnya pertanyaan besarnya, adakah memang dua pilihan yang tersedia itu ada salah satu di antaranya yang benar-benar ingin menegakkan kitabullah was sunnah? Saudaraku rahimakumullah, rasanya mustahil. Kita hidup di era mulkan jabriyah, kata Nabi. Berarti era ini akan menyaksikan munculnya para penguasa yang makin hari makin memaksakan kehendak mereka dan tidak peduli dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk hamba-hamba Allah beriman yang sabar dan istiqamah menjalani era penuh fitnah ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita sampai waktunya Allah datangkan sang pemimpin. Kalaupun tidak panjang umur kita, mudah-mudahan kita tetap menjalankan kewajiban kita meneruskan warisan suci ilmu akhir zaman ini kepada anak cucu kita. Karena kalau bukan kita yang berjumpa, mungkin anak kita yang berjumpa. Kalau bukan anak kita yang berjumpa, mungkin cucu kita yang berjumpa. Tapi yang pasti, warisan suci ilmu akhir zaman ini harus kita teruskan kepada generasi selanjutnya. Karena sesungguhnya cepat atau lambat babak kelima akan datang, dan babak kelima adalah babak berjayanya kembali Islam dan umat Islam di bawah kepemimpinan Amirul Mukminin fi akhir zaman yang dijanjikan itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان، خاصة في فلسطين، في الشام، في سوريا، في غزة، في ميانمار، في الزنجان، في هنديا، في روهينيا، في أندونيسيا، في أفغانستان، في يمن، وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين المخلصين الموحدين المجاهدين في سبيل الله في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.
سبحانك إني كنت من الظالمين